Selamat siang, kami dari kelompok 6 Internet of Things akan menjelaskan tentang perjanjian khususnya dalam perjanjian 1320 KUHP Perdata. Botakannya yaitu saya sendiri Faisal Selby dengan digit belakang 744, yang kedua dia Ulhak dengan digit belakang 748, yang ketiga Ulfa Isnabila dengan digit belakang 762, yang keempat Siti Romadani dengan digit belakang 768, yang kelima Moses Abela dengan digit belakang 770. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita membuat janji atau perjanjian kepada teman, keluarga, rekan kerja, dan lain-lain. Tapi tahukah kalian jika perjanjian diatur dalam undang-undang loh? Yuk kita simak penjelasannya. Saya Veslia dengan digit belakang 744. Saya akan menjelaskan tentang perjanjian. Perjanjian menurut pasal 1331 KUHP Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk pengertian menurut ahli terdapat di layar. Terdapat asas dari perjanjian, yaitu yang pertama asas konsensualisme, artinya perjanjian sudah lahir sejak terciptanya kesepakatan. Yang kedua asas kebebasan berkontrak, memberikan kebebasan kepada siapa saja untuk membuat perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Yang ketiga asas mengikat sebagai undang-undang, artinya setiap perjanjian akan mengikat bagi para pihak yang membuatnya layaknya sebagai undang-undang. Yang keempat asas kepribadian, artinya bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Ada pula terdapat 5 ketentuan umum dari perjanjian sebagai berikut. Yang pertama resiko, keadaan memaksa, ganti rugi, wan prestasi, dan somasi. Untuk penjelasan dari kelima ketentuan umum terdapat di layar. Perkenalkan, nama saya Dia Ulhak Musafa Artika dengan NIM terakhir 40748. Pasal 1320 KUH Perdata merupakan pasal yang membahas syarat sah dari suatu perjanjian, yaitu mereka sepakat dengan apa yang mengikat dirinya. Cakap untuk membuat suatu perjanjian atau mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Misalnya berdasarkan perjanjian antara seorang dengan orang lain ini dalam hal pinjam-meminjam, maka sesuai dengan pasal 1 ayat 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah dijelaskan pengertian kredit, yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan untuk kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Adapun prinsip-prinsipnya dapat dilihat pada layar. Halo, perkenalkan nama saya Moses Ablar Darmo Putro dengan 3 digit NIM terakhir 770. Di sini saya akan menjelaskan isi dari pasal 1320 KUH Perdata atau BW. Nah, pasal tersebut berbunyi 4 syarat sahnya suatu perjanjian meliputi 1. Adanya kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak. 2. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan. 3. Suatu pokok persoalan tertentu. Dan 4. Suatu sebab yang tidak terlarang. Nah, dari isi pasal tersebut dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, syarat sah yang secara objektif. Ini dapat ditemukan pada nomor 3 dan nomor 4 dalam pasal tersebut. Kemudian, syarat sah yang bersifat subjektif. Ini dapat ditemukan pada nomor 1 dan nomor 2 dari pasal tersebut. Kemudian, syarat sah yang umum di luar dari pasal tersebut. Dan yang keempat, syarat sah yang bersifat khusus. Untuk materi lebih lengkapnya dapat dilihat dari materi yang telah tertera di layar. Nah, keabsahan perjanjian ditentukan oleh syarat sah perjanjian yang telah ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Konsekuensi dari tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian ini, maka perjanjian akan menjadi tidak sah dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Apabila kita ingin membuat suatu perjanjian, baiknya kita sudah memahami bagaimana syarat-syarat untuk melakukan perjanjian agar tidak terjadinya wan prestasi. Perkenalkan, nama saya Ulfa Isnabila dengan NIM 4 digit terakhir yaitu 0762. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sanksi dari tindak pidana pelakuan prestasi atau ingkar janji. Pengertian dari wan prestasi atau ingkar janji sudah ada di layar. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai sanksi yang didapat oleh pelaku wan prestasi atau ingkar janji. Yang pertama, membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata. Untuk penjelasannya sudah tertera di layar. Kemudian yang kedua, pembatalan perjanjian berdasarkan pasal 1266 KUH Perdata atau menggunakan pasal 1338 ayat 2. Untuk penjelasannya sudah ada di layar. Kemudian yang ketiga, adanya peralihan risiko. Risiko yang dimaksud di sini adalah risiko yang terjadi karena act of God atau force majeure dan mengakibatkan adanya wan prestasi.
Dalam hal ini, risiko yang awal tidak beralih kepada debitur menjadi dapat dialihkan sepenuhnya kepada si pihak yang prestasi sebagai sanksi dari prestasi. Kemudian yang keempat, adanya pembayaran biaya perkara. Sanksi ini hanya dapat dimintakan ketika sudah terbukti di muka hakim dengan adanya penetapan dari hakim sehingga debitur dapat membayar ganti rugi berupa uang yang timbul karena perselisihan dalam menyelesaikan sengketa. Demikianlah sanksi dari prestasi. Perkenalkan, saya Siti Ramadhani Marlina. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh studi kasus perjanjian kerja yang dialami oleh PT Panaksara Pustaka. Perjanjian kerja yang ada di PT Panaksara Pustaka ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan klausula berbunyi sebagai berikut seperti yang di layar. Dalam penandatanganan perjanjian tersebut juga tidak ditemukan unsur pemaksaan karena PT Panaksara Pustaka selalu memberikan kesempatan kepada calon pekerja untuk mempelajarinya terlebih dahulu dan untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan isi perjanjian. Syarat sah yang kedua menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah kecakapan para pihak. Dalam perjanjian kerja tersebut, pihak kedua yaitu pekerja. Dalam kasus ini, pekerja tersebut berumur 22 tahun saat penandatanganan perjanjian kerja dan tidak berada di bawah pengampuan sehingga memenuhi syarat kecakapan untuk membuat perjanjian. Syarat sah yang ketiga menurut KUH Perdata yaitu hal tertentu yang berupa objek dari perjanjian. Di dalam perjanjian kerja PT Panaksara Pustaka yang menjadi objek dari perjanjian adalah pekerjaan customer service staff yang dilengkapi perincian pekerjaan yang harus dilakukan oleh pihak pekerja. Syarat sah yang terakhir menurut KUH Perdata adalah sebab yang halal. Ketentuan mengenai sebab yang halal mengatur bahwa isi dari suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Kesusilaan dan Ketertiban Umum. Setelah ditelusuri, isi perjanjian PT Panaksara Pustaka tidak ditemukan adanya ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang Kesusilaan dan Ketertiban Umum. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.